Saudara, hari ini saya mau mengajar, mungkin sedikit pelan-pelan. Dan saya berdoa saudara semua kita belajar dan tidak hanya menjadi saudara pendengar, tetapi terlebih lagi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, mari kita mulai belajar. Saudara, ada hati Tuhan buat tempat ini. Dan Tuhan berkata, aku siapkan mahkota buat Sion. Amin. Saudara, tidak cuma orang yang ada di kota Sion, tetapi kita adalah Sion-Sion rohani, saudara. Dan kita semua yang Sion-Sion rohani siap menerima sebuah mahkota. 2, 3, saudara, ada banyak mahkota. Tetapi hari ini kita bahas 4 mahkota. Dan saya berharap saudara kita semua menjadi orang yang menerima mahkota itu. Mari biar dipasang, sudah oke. Terima kasih. Saudara, mari kita baca ayatnya. Saudara, di dalam Yesaya 28 ayat yang kelima. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Tapi kata sisa umatnya, saudara, dalam terjemahan aslinya artinya bagi mereka yang teruji, bagi mereka yang tersaring, bagi mereka yang terpilih, saudara. Saudara, dan dikatakan akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Saudara, hati Tuhan sangat ingin untuk memberikan saudara dan saya mahkota yang pertama, yaitu mahkota apa? Kepermaian, saudara. Atau dalam bahasa aslinya, saudara, itu adalah perhiasan kepala penuh bunga yang sangat indah. Tetapi ada syaratnya, saudara. Saudara, syaratnya adalah 3. Yang pertama adalah tersaring, teruji, dan terpilih. Ada banyak anak Tuhan maunya saudara langsung terima mahkota. Tetapi pada waktu disaring gak mau, saudara. Pada waktu diuji gak suka. Apalagi pada waktu terpilih, saudara. Mereka berkata, bebannya banyak, tugasnya banyak. Jadi mereka memilih dan pengennya biasa-biasa saja. Saudara, hari ini Tuhan bilang, maukah engkau tersaring? Dan Tuhan bilang, jutaan mengalami digoyang, mengalami diayak, mengalami saudara ditampi. Dan pada waktu mereka ditampi, pada waktu mereka diayak, pada waktu mereka digoyang, beberapa marah, beberapa kecewa, beberapa saudara didapati tidak tahan uji. Didapati saudara, mereka berkata, sudahlah, tidak usah Tuhan-Tuhanan. Tapi hari ini, sekali lagi Tuhan berkata, nak, maukah engkau tersaring? Maukah engkau teruji? Maukah engkau terpilih? Jalannya memang gak enak. Tapi mari, biar kita berkata, Tuhan, aku mau. Aku mau. Saudara, dalam hidup saya adalah orang yang menurut saya, saudara, lewati cukup banyak, saudara. Saudara, dan saya berpikir, Tuhan, saya tahu itu anugerah. Saya selalu berkata, terima kasih buat anugerah demi anugerah. Sehingga engkau membawa saya sampai sejauh ini. Terima kasih buat sangat banyak. Ya, saudara, ujian, tantangan, saudara, yang harus saya lewati. Dan saya seringkali berkata, Tuhan, betapa anugerah dan kehormatan kalau engkau pilih saya. Tapi kenyataannya, saudara, sebenarnya saya bukan orang pertama pilihan Tuhan. Saudara, setiap kali saya bersaksi, saya ini orang kelima, saudara. Dan pada waktu itu Tuhan sampai berkata pada saya, nak, jangan tolak lagi. Kamu orang kelima. Karena orang yang pertama, kedua, ketiga, saudara, pada waktu mereka ditawarkan, beberapa bilang enggak. Terlalu berat, terlalu repot, terlalu aneh. Saudara, yang kedua, mereka pada waktu melakukan dan disuruh Tuhan, saudara, menerima beberapa hal ujian.
mereka mundur dan kecewa. Saudara, yang beberapa, mereka patah di jalan. Dan mereka berkata, enggak, stop. Saya mau berkata kekuatan itu dari Tuhan asalnya. Tapi seperti kaos yang saudara tulis, determination, keputusan dari kita. Persoalannya, apakah saudara hari ini mengambil keputusan menjadi pasukan terdahsyat, menjadi generasi terdahsyat, orang yang berdiri di putaran terakhir apapun harganya, atau saudara memilih jalan yang lain, jalan yang berkata saya mau jalan yang enak. Saya masih ingat saudara, pada waktu itu Tuhan mulai berkata pada saya, nak, kamu akan melewati ujian. Saudara, itu berapa tahun yang lalu. Saudara, dan pada waktu saya berpikir, Tuhan berkata kamu akan melewati ujian. Sekali lagi saya teriak-teriak berkata, Tuhan kuatkan saya. Kalau bukan Engkau tidak mungkin saya kuat, tolong kuatkan saya. Saudara, tapi Tuhan bilang begini, kekuatan pasti aku berikan. Persoalannya nak, jangan menyerah. Never give up. Don't quit. Pada waktu kamu di tengah-tengah pertandingan. Saudara, dan hari itu saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi tiba-tiba saudara, saya mengandung anak saya yang ketiga. Saudara, dan karena saudara ya, kemarin itu hari ulang tahunnya saudara. Jadi sekalian ulang tahunnya sama persis sama Pak Hadi. 18 Januari. Jadi sekalian saudara, saya mengulang. Dan saya berharap ini jadi berkat. Supaya saudara don't quit. Supaya saudara jangan menyerah. Saudara, dan pada waktu saya mengandung anak yang ketiga. Bersamaan dengan itu. Saudara, Tuhan suruh saya buka pelayanan di Bantar Gebang. Saudara, dan hari itu Bantar Gebang gak seperti sekarang. Saudara, itu baunya haleluya puji Tuhan. Saudara, dan itu ada pohon-pohon yang mengkilap kayak marmer. Tapi kalau saudara dekatin itu semuanya lalat. Saudara, hari-hari itu kalau saya ngajar buka mulut saja, saudara, lalat langsung masuk ke mulut. Saudara, dan sejujurnya saya sudah tidak tahu berapa menelan lalat. Kalau saudara bilang, Bu kenapa ditelan? Sudah masuk ke sini, mau dimuntahin di tengah-tengah khotbah susah. Jadi saya telan aja lah udah sekalian. Saudara, itu hari-hari. Dan setiap kali sepertinya ada suara berkata, kenapa? Kamu arsitek, lulusan TUDELEV. Saudara, dan suara itu berkata, yang meminta kamu bekerja lebih dari 10. Gajinya gede. Ngapain kamu pilih di situ? Tapi hari itu, ujian yang pertama. Bisa enggak kita memilih Tuhan? Berapapun harganya. Tapi belum selesai saudara. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, tiba-tiba saudara, tempat itu diserbu. Saudara, dan itu yang menyerbu itu semua warga. Saudara, bersama dukun-dukunnya. Saudara, dan mereka berkata, kalau tidak keluar out. Dia berkata dalam 3 hari pasti mati. Tantangan itu datang. Tapi sekali lagi perlindungan dari Tuhan. Persoalannya kita terintimidasi atau tidak. Hari itu saya bisa berkata, oke Tuhan, saya ditolak. Bukan saya loh Tuhan, ya, yang menyerah. Tapi saya ditolak. Saudara, iblis berkata kamu gak salah. Alkitab bilang kalau kamu ditolak kamu boleh keluar. Dan ini warga, saudara, dan dukun-dukun mereka berkata pergi dari tempat ini. Tapi hari itu saya tahu Tuhan sudah bilang, nak, don't quit. Jangan menyerah. Jangan pernah berhenti pada waktu intimidasi itu datang. Saudara, dan hari itu saya meneruskan di situ dan saya berkata sama mereka, banyak sekali yang membutuhkan pelajaran. Banyak sekali yang membutuhkan bantuan. Dan cuma beberapa yang mengusir saya.
Karena itu saya berkata saya nggak akan keluar dari tempat ini. Saudara, dan mereka mulai, saudara ya, menyembelihkan serangan demi serangan. Dan Tuhan cuma berkata lawan dengan pujian penyembahan. Jadi kami memuji, menyembah, memuji, menyembah. Saudara, setiap hari Tuhan minta waktu itu. Dalam 3 hari, mereka kan berkata dalam 3 hari pasti ada yang mati. Dan Tuhan bilang begini, dalam 3 hari nak, setiap hari 6 jam menyembah. Saudara, dan kita menyembah dalam 6 jam setiap hari. Dan pada hari yang ketiga saudara, itu keren sih. Saudara, jam 11 malam, saudara, 1 dukunnya mati. Hari ketiga itu, jam 12, 1 lagi mati. Jam saudara 1 pagi, yang terakhir mati. Saudara, dan besok paginya semua warga datang. Saudara, dan mereka berkata, kami lihat kuasa Tuhan. Dia berkata, Bu, kami menyerah. Kami tahu yang bersama Ibu lebih besar dari yang bersama kami. Dan sejak hari itu sampai hari ini, saudara, Bantar Gebang terbuka penuh kemuliaan Tuhan. Tapi ceritanya belum sampai di situ. Saudara, dan tiba-tiba saya mengantuk. Selesai kemenangan yang gilang gemilang, yang saya pikir wow, keren banget. Saudara, tiba-tiba saya mengandung. Dan pada waktu saya mengandung, di usia kandungan keempat, di USG, dokternya shock saudara. Karena tubuh anak saya semuanya bengkak. Saudara, dan dokter berkata, Bu, ini anak gak normal. Semuanya bengkak. Dan kemudian dia bilang, coba cek. Ternyata saudara, saya terkena virus. Dan virus itu tidak ada obatnya. Virus itu cuma ada di tempat sampah. Dan virus itu membunuh saudara. Memakan, menggerogoti semua jaringan. Saudara, hari itu kalau saya ngomong nih khotbah, seperti ada kor. Tapi kornya kor dari iblis. Dan kornya itu berkata begini, kalau Tuhan benar-benar utus kamu, kenapa itu terjadi? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa dia tidak tolong kamu? Saudara, iblis terus berkata, kamu sesat, kamu ngawur, kamu tidak bijak. Tuhanmu tidak sayang kamu. Kamu kena kutuk. Dan apapun yang dia coba bicara. Saudara, dan hari itu saya selalu memilih dan berkata begini, iblis, semakin keras kamu berbicara, semakin keras saya akan deklarasi. Tuhan itu baik, jalan-jalannya tidak terselami. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu segalanya. Tapi toh kenyataannya anak saya mati. Sekali lagi suara itu bertambah keras. Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Soal sepertinya iblis mau bilang, kecewalah, marahlah, berhentilah, berhentilah. Tapi saya bersyukur. Pada waktu itu di dalam pemakaman saudara, saya deklarasi keras-keras. Dan saya berkata, saya tuntut 10 kali. 1000 kali jiwa-jiwa menggantikan anak saya. Dan saudara, hari ini itu digenapi. Pada waktu anak saya meninggal, saudara, pelayanan saya cuma 2000 saudara. Ya, 2000 orang. Dan hari ini saudara, Tuhan sudah lipat gandakan 1000 kali lipat. Sekali lagi. Tapi apakah saudara dan saya, kalau diceritain begini cuma 5 menit saudara. Tapi kenyataannya perjalanan disaring. Perjalanan teruji. Perjalanan dipilih. Tidak pernah 5 menit. Dan hari ini untuk menjadi pasukan terdahsyat. Beranikah saudara berkata, Tuhan, kekuatan daripadamu. Tapi putusan dari saya memilih Tuhan. Dan
jalan-jalannya, apapun harganya. Sekali lagi, itu baru pertama. Untuk mendapat mahkota apa saudara? Kepermaian. Setelah itu apa yang membuat saudara mendapat mahkota ini? Saudara, pada waktu saudara menjadi saudara orang yang duduk mengadili. Saudara, di dalam bahasa aslinya, ini bukan saudara duduk mengadili, bukan. Tapi saudara menetapkan banyak hal di mana kamu tinggal. Saudara, hari ini banyak orang don't care. Saudara, ada COVID, ada bencana, ada masalah. Saudara, dia don't care. Yang penting saya aman, selesai. Tapi Tuhan bilang, saudara yang mau dapat mahkota kepermaian adalah orang yang berdoa, bersyafaat, berdeklarasi, menetapkan kesejahteraan kotamu. Saudara, orang yang doling, orang yang berdiri, orang yang berkelaku adil. Artinya apa? Begitu dengar saudara, ya, yang namanya banjir, saudara, kota Sion katanya ada juga beberapa daerah banjir. Saudara langsung beri bantuan. Karena kata adil artinya memberi kepada setiap orang yang dibutuhkan. Saya berdoa hari-hari ini kita menjadi orang yang tanggap. Tentukan kesejahteraan kotamu. Saudara, kau punya panggilan mempelai. Saudara, mari menghadap Tuhan sungguh-sungguh. Dan mari berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Seperti Esther, selamatkan bangsaku. Saudara, keluar banyak sekali madu, minyak. Mari turun ke jalan-jalan. Mari turun ke rumah sakit-rumah sakit. Dan kalau saudara melangkah dengan iman, saudara berikan madu, minyak urapan, saya percaya mujizat sedang terjadi. Tapi kalau itu cuma di tempat, maka itu tidak akan berdampak. Saudara, yang butuh obat bukan saudara. Yang butuh madu bukan saudara. Yang butuh madu orang yang di luar. Mereka butuh madu kesembuhan. Mereka butuh madu kekuatan. Dan itulah roh keadilan. Saudara, dan yang ketiga, Tuhan bilang yang dapat mahkota kepermaian adalah yang berperang, saudara. Saudara yang berperang. Hari-hari ini mungkin banyak saudara dari kita sudah malas perang. Saudara, kita perang, kita dorong maut. Rasanya masih banyak aja yang mati. Tapi saya mau berkata, kita ada di last battle. Saudara, dan pertempuran terakhir tidak akan mereda. Ini akan semakin parah dan semakin parah. Karena itu kuatkan dirimu, latih dirimu. Dan biarkan engkau kuat. Saudara, saya baru mengalami sesuatu. Saudara, dan saya berdoa saudara makin waspada. Saudara, hari itu saya ada di satu tempat. Dan saya melihat ada dua roh mengikuti orang ini. Saudara, yang pertama adalah roh penyesatan. Saudara, yang kedua adalah roh kematian. Saya enggak usir, saudara. Saya bisa cuma berkata gini, tutup bungkus dalam nama Yesus. Dan enggak perang. Saudara, saya bisa berpikir, nantilah. Ya, nantilah saya perang. Saudara, dan kemudian roh itu mulai bekerja tanpa saya sadari. Dan saya pergi lagi ke tempat lain. Saya tahu di situ ada banyak roh. Sekali lagi saya tidak berperang. Saudara, saya cuma urapi, buat pagar. Dan setelah itu saudara, saya bilang begini, ini kota orang lain, rumah orang lain, nantilah. Saya datang tidak untuk berperang. Ada banyak urusan yang lain. Saudara, yang ketiga, saudara, hari itu Joshua dari Kolombia. Nanti dia bisa cerita lebih lanjut. Saudara ya, dan kami teleponan jam 4 pagi, saudara.
Saudara, saya sekali lagi, Joshua lagi perang, saya nggak perang. Saudara, saya melakukan seperti yang Daud lakukan. Di saat orang lain berperang, saya memilih tidak berperang. Saudara, saya deklarasi sama Joshua jam 4 pagi. Online, saudara ya. Tapi saya tidak berperang. Saya berpikir begini, Joshua udah perang. Saya deklarasi saja penetapan. Saudara, dan selesai deklarasi penetapan, HP ditutup, saudara. Saudara, dan HP ditutup, saya itu berlutut di tengah ranjang. Saudara, di tengah ranjang berlutut ke depan, saudara. Tiba-tiba ada satu roh datang. Saudara, dan itu secepat kilat. Roh itu kasih saya panah 3, jeruet. Saudara, itu nembus ke sini dalam keadaan berlutut ke saudara. Ini baru sekali ini saya ngalamin. Saudara, saya terdorong sampai ke belakang. Sampai ke belakang yang namanya ranjang itu. Saudara, dan saya terpental ke belakang. Jatuh itu, saudara, ranjangnya setinggi ini. Saudara, anggaplah saya di sini, saya posisi di sinilah, kurang lebih semeter dari situ. Saya terdorong ke belakang dan saya terbanting ke tanah, saudara. Dan hari itu, saudara, dengan keadaan sangat kaget, syok. Saya tuding, saya bilang dalam nama Yesus. Dan langsung roh itu pergi. Tapi akibatnya, saudara, istilahnya ya apa ya, kecelitek atau ketelir atau apalah akibatnya. Saudara, saya itu 1 minggu, saudara, nafas saja sakit. 1 minggu, saudara, gak bisa nyanyi. Gak bisa deklarasi, gak bisa ngomong, saudara. Saudara, itu kalau saya deklarasi sama ngomong, sampai mesti ngeremes saudara yang namanya kain atau apapun karena nahan sakit, saudara. Sekali lagi Tuhan bilang, nak, ini momen-momen kalau engkau tidak berperang, habislah engkau. Iblis sedang meningkatkan kekuatannya berlipat-lipat kali ganda. Saudara, seumur hidup saya perang dan perang dan perang. Saudara, saya berkali-kali ketemu kuasa gelap. Tapi sejujurnya saya baru kali ini, saudara, terdorong, terpental seperti itu. Baru kali ini. Saya didorong pernah, saudara, 2-3 kali. Saya dijegal pernah, saudara. Saudara, saya dipukul sampai sakit, saya pernah. Tapi baru kali ini, saudara, saya terdorong jeruet, saudara. Dan sekali lagi, Alkitab berkata, dia berikan roh keperkasaan. Saudara, ayatnya berkata, dia beri roh kepahlawanan dan keperkasaan, energi dan pengertian bagi mereka yang berperang. Tapi kalau saudara nggak perang, itu bahayanya. Saudara, selama Daud berperang, dia nggak pernah kalah. Tapi hari itu Daud nggak berperang. Saudara, dan iblis datang. Kalau iblis datang dengan saya, saudara ya, dia menghantam saya. Iblis datang kepada Daud dengan perempuan cantik. Dan sekali lagi iblis menghantam Daud. Sejujurnya saya masih lebih bersyukur, saudara, dihantam seperti ini. Karena saya tahu sakitnya, ya udahlah seminggu lah, saudara ya. Kalau Daud, saudara, sampai keturunannya semuanya kena. Saya berdoa hari-hari ini, Tuhan mau berikan roh saudara keperkasaan. Tapi Tuhan berkata, nak, putuskan untuk yang pertama, saudara, untuk mengikut Tuhan, punya ketetapan hati, untuk menjadi orang yang tersaring, untuk menjadi orang yang teruji. Saudara, yang kedua, tetapkan hatimu untuk bukan menjadi orang yang pasif, tapi menetapkan keadaan, nasib, berdiri buat kota, buat bangsa, buat gereja. Yang ketiga, tetapkan hatimu untuk berperang. Jangan biarkan hari-hari ini
saudara menjadi santai dan lalai. Karena ada begitu banyak jebakan. Ada begitu banyak hal yang mengerikan. Dan saya berdoa saudara tahu. Jangan mau ditipu dengan iblis dengan berkata begini. Kalau kamu gak perang, kamu aman. Tapi kalau kamu perang, nanti kena serangan balik. Itu tipuan kuno saudara. Saudara hari itu Adam gak lagi perang. Hawa gak lagi perang. Tapi kena. Hari itu Daud tidak perang. Karena itu dia kena. Saudara hari itu saudara. Bangsa Israel tidak mau perang. Karena itu bangsa Israel berputar-putar 40 tahun lamanya. Saudara sekali lagi. Iblis bukan gentleman. Yang berkata kalau kamu gak perang. Saya juga gak perang. Enggak saudara. Kalau engkau gak perang. Ayatnya berkata dia seperti singa. Cari yang gak perang. Dan ditelan habis. Tapi kalau saudara posisi perang. Saudara kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara kenakan pedang. Saudara bawa api nyala di dalam. Dia mundur. Dia mundur. Seumur hidup Joshua memilih berperang. Karena itu dia tidak terkalahkan. Satu kali dia memilih berdamai. Gibeon jadi masalah. Saudara seumur hidup Kaleb. Dia memilih berperang. Sampai di usia 80 tahun. Karena itu Kaleb disebut rohnya yang lain. Makin saudara perang. Saudara bukan makin lemah. Saudara akan makin kuat. Karena janjinya. Roh keperkasaan. Kepahlawanan. Dan energi diberikan kepada saudara. Saudara kita lihat sekarang mahkota yang kedua. Saudara mahkota yang kedua adalah mahkota keagungan. Yesaya 62 ayat 1, 3 dan 4. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menyala seperti suluh. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Serban kerajaan di tangan Allahmu. Kepadamu tidak lagi akan disebut yang ditinggalkan. Dan kepada negerimu tidak lagi akan disebut kesunyian. Karena kepadamu akan disebut kesukaanku ada padanya. Dan kepada negerimu yang bersuami. Karena Tuhan bersuka dalammu. Dan negerimu akan dinikahi. Saudara yang kedua Tuhan bilang, aku ini sangat pengen kasih ke Sion sebuah mahkota. Saudara namanya adalah mahkota keagungan. Tetapi ada syaratnya buat saudara menerima mahkota keagungan. Saudara yang pertama dikatakan saat kebenaranmu bersinar. Saudara ada banyak orang benar tapi nggak bersinar. Saudara-saudara banyak orang nggak berani bersaksi. Nggak berani melakukan sesuatu. Saudara itu nggak bersinar. Saudara bertahun-tahun tapi saudara tahu banyak firman, banyak tidak pernah memuridkan. Saudara nggak bersinar. Hari ini saya berkata putuskan untuk bersinar. Beberapa orang berkata, Bu saya nggak berani. Mulailah. Saudara mulailah bersaksi dengan tetangga. Saudara mulailah melangkah melakukan sesuatu. Saudara harus bersinar. Pada saat saudara bersinar, mahkota keagungan. Saudara saya baru mendapat kesaksian dari Ibu Yenli dan keluarga saudara. Saudara mereka selama ini gak berani bersinar. Selama COVID saudara gak berani buka persekutuan. Tapi begitu Tuhan bilang buka nak. Kemudian dengar lagi hamba Tuhan bilang buka nak. Dengar lagi hamba Tuhan bilang buka nak. Sampai akhirnya mereka mulai menyewa hotel kecil. Saudara dan mereka mulai buka persekutuan. Dan hari ini terus dan terus dan terus. Orang berdatangan dilayani. Saudara tidak pernah kekurangan.
Saudara, tiba-tiba mereka berkata ada sesuatu yang berbeda. Ya, mereka mulai bersinar, saudara. Saya ketemu sama seseorang, saudara. Saudara, dia adalah, bayangin saudara, dia pemulung. Saudara, dan dia cinta Tuhan, tapi dia tetap pemulung selama ini. Saudara, dan pada waktu COVID seperti ini, saudara, dia nggak bisa mulung lagi. Semua tempat tidak boleh dimasuki oleh pemulung. Saudara, dan dia bilang, Bu, saya mesti ngapain? Saya berkata, kamu buka persekutuan buat para pemulung dan beri mereka makan. Saudara, dan dia bilang, Bu, mana bisa? Saya kehilangan pekerjaan. Saya ini sekarang nggak punya uang. Saya bilang, ini saatnya. Ini saatnya. Saudara, dan dia kumpulkan para pemulung-pemulung yang kehilangan itu. Dan dia mulai sharing. Dia mulai buka dapur umum di pinggir jalan. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Saudara, selama 1 tahun 2020. Dia tiba-tiba punya gereja pemulung di pinggir jalan, di bawah kolong jembatan. Saudara, jumlahnya 200 orang. Dan yang lebih ajaib, dia memberi makan mereka setiap hari. Saudara, dan saya sampai guyon bilang, kamu lebih baik dari saya. Karena Mahanaim memberi makan sehari cuma sekali, dia memberi makan sehari 2 kali. Saudara, dia beri makan, saudara, jam 11 siang. Kemudian selesai makan mereka kebaktian. Saudara, dan dia beri makan lagi nanti sore, jam 6 sore. Dan sekali lagi setelah mereka makan, mereka kebaktian. Saudara, bayangin. Dan dia berkata, Bu, seumur hidup saya tidak pernah melihat kelimpahan seperti ini. Difotoin, saudara. Ada orang yang menyediakan rukonya, tiba-tiba tahu pelayanannya dan berkata begini, mulai hari ini kamu tidak usah tinggal di jalanan. Kamu masuk ruko. Toh saya tidak buka ruko saya. Saudara, masak di sini. Di garasi ruko sih. Rukonya itu ada di sebelahnya, dia garasinya. Saudara, kemudian dia dikasih, dia fotoin ke saya. Saudara, itu ada 5 tumpuan karung beras. Indomie atau mie instan, apa saja. Dia berkata, seumur hidup saya cuma punya, Bu, makanan untuk 1 hari. Hari ini loh, Bu, lihat. Semua tersedia. Wah. Saudara, 20 tahun loh jadi pemulung. Dan tidak pernah mengalami terobosan. Hari ini mengalami terobosan hebat. Wah. Bersinar. Bersinar. Saya tidak tahu apa yang Tuhan minta saudara lakukan. Saudara mungkin biasa. Tapi kalau saudara mulai berkata bersinar. Tadi saya ngobrol sama Joshua. Saudara, kami umumkan, barusan kemarin kami umumkan kepada anak-anak. Saudara, kami umumkan di kebaktian gini. Siapa yang mau pergi ke Sulawesi Barat? Tetapi masuk ke tempat yang paling dalam. Karena saudara, bantuan itu cuma di daerah tertentu. Tetapi di daerah yang paling dalam, listrik belum nyala, belum ada air bersih, dan tidak ada bantuan yang sampai ke sana. Tapi untuk ke sana harus jalan kaki. Karena di beberapa tempat itu jalanan potong, saudara. Saudara, dan saya bilang, siapa yang mau? Buat tidur asal-asalan, masak, ngangkut, bawa barang, mungkin jalan, pokoknya menderita. Tapi bagi Tuhan, saudara, dan saya tuh bangga banget. Saudara, begitu diumumin itu anak muda lari semua rebutan. Saya bilang gini, saya cuma butuh 8 orang. Hari ini saya mau cuma utus 12 orang. Ya, 4 dewasa, 8 anak muda. Tapi itu semua lari ke depan, saudara. Saudara, dan mereka berkata, saya bu. Oke, singkat cerita kami pilih dari mereka 8. Saudara, yang anak muda dan yang orang tua kami pilih 4, saudara. Saudara, dan saya tanya sama Joshua begini, Josh, ya, ini beberapa anak lari sampai kayak begitu. Itu karena apa? Saya bilang.
Mereka itu memang suka menderita atau karena apa? Saudara, dan jawaban Joshua berkata, tahu nggak mah yang lari itu? Mereka yang kalau di Mahanaim, di kota nggak kepake. Beberapa bukan orang yang hebat, nyanyi nggak bisa, khotbah nggak terlalu bagus. Mereka bukan orang yang ajaib. Tapi mereka tahu, begitu ada kesempatan untuk bersinar, mereka akan lari paling cepat. Saudara, dan Joshua bilang, nanti mama dengar ya, kalau di pedalaman mereka tiba-tiba akan jadi bintang. Mereka akan nyembuhin orang, mereka akan bersaksi, mereka akan buat mujizat, mereka akan lakukan lebih dari yang pernah diharapkan. Saudara, dan saya tahu beberapa dari mereka itu pernah menyembuhkan orang, mengusir setan, pernah membangkitkan orang mati. Saudara, dan yang ajaib, dia bilang, saudara, dan saya tahu, saya saksinya. Setelah pulang itu ya, nanti tiba-tiba dia ngasih mereka berkat, ada yang ngasih jam, ada yang ngasih HP, ada yang ngasih macam-macam. Saudara, tiba-tiba mereka sangat diberkati. Wah, bukan karena mereka orang hebat, tapi janjinya iya dan amin. Siapa bersinar, Tuhan kasih mahkota keagungan. Bukan soal berkatnya, itu cuma tanda perkenanan Tuhan. Tapi persoalannya, apakah kita bersinar? Ataukah kita pendam semua talenta? Kita tidak pernah bersinar. Saudara, yang kedua, saat Tuhan bersuka. Saudara, ada banyak orang lebih sibuk, saya suka. Tuhan bilang, sukakan aku dulu. Saudara, kami barusan tahun lalu ya, mengutus semuanya ke provinsi. Saudara, dan saya itu melihat bagaimana orang-orang cara melihat dan memilih itu ajaib sekali. Saudara, yang paling mahal jelas saudara ya, tiket Papua. Saudara, dan pada waktu saya umumkan, siapa pilih provinsi ini, siapa pilih provinsi ini. Saudara, saya tahu ada satu kelompok. Ini kelompok tuh miskin, saudara, tidak ada donaturnya. Saudara, dan mereka itu teriak. Jadi di kami itu istilahnya kami tahulah saudara. Ini kelompok kaya, ini kelompok donatur, ini kelompok lumayan lah pengusaha. Saudara, ini kelompok nyampur, tapi ini kelompok miskin. Saudara, kerjaannya itu tukang asongan. Saudara, kerjaannya itu saudara ya, saudara bertanam, bercocok tanam, punya warung kecil. Saudara tinggal di pelosok. Tapi saudara tahu, begitu saya bilang pilih provinsi, mereka pertama kali bilang apa? Kami pilih Papua. Saya itu jadi pemimpin sampai begini. Saya bilang gini, nggak mau tuker tah yang murah. Saya tahu kelompokmu. Kamu nggak mau tuker cari yang istilahnya ya Jawa Barat, Jawa Tengah. Mereka bilang apa? Enggak. Ini kesempatan kami menabur. Ini kesempatan kami meletakkan semuanya. Kami pilih Papua. Saudara, dan itu keren banget sih saudara. Mereka berangkat. Saudara, mereka masuki pelosok demi pelosok. Saudara, mereka jam 4 pagi buat penyembahan di pinggir pantai saudara. Saudara, mereka buat baptisan massal, pokoknya keren banget. Dan saya tahu saudara, Tuhan itu bersuka. Saudara, hari itu juga selesai mereka melakukan itu, saudara, kepala adat, saudara, dan pemerintah setempat panggil mereka, kasih mereka tanah, tanda tangan di notaris. Saudara, dan mereka dapat tanah berapa? Saudara, 2 hektar. Tuhan tahu artinya memberi mahkota keagungan. Tanda tangan loh saudara, di notaris 2 hektar. Dan orang itu berkata, silakan pakai apapun juga. Bahkan pemerintah berkata, kami bantuin membangunnya. Sekali lagi,
Tuhan sangat ingin memberkati. Tuhan sangat ingin memberkati. Tuhan ingin memberikan mahkota keagungan. Tapi apakah kita menyukakan Tuhan? Atau kita cuma berpikir, ya, pokoknya saya suka, saya aman, cari yang paling gampang. Saya berdoa hari ini, ada sebuah pola pikir yang berbeda. Yang berkata, Tuhan, tujuan hidupku membuat Engkau tersenyum. Tujuan hidupku membuat Engkau tertawa. Coba renungkan kapan terakhir saudara bertekad memberi surprise buat Tuhan. Kapan terakhir saudara bertekad memberi sesuatu yang spektakuler buat Tuhan. Gak soal dirimu, tapi soal Tuhan. Setiap kali saudara, cinta kita memudar, maka kita akan berfokus sama diri. Tapi satu langkah cinta kita mulai nyala buat Tuhan. Kita akan mulai mikir, saya buat apa ya buat Tuhan? Saya kasih surprise apa ya? Supaya Tuhan tersenyum. Dan orang-orang yang membuat Tuhan tersenyum, yang akan menerima mahkota keagungan. Saudara, yang ketiga adalah mahkota kemuliaan. Saudara, dikatakan, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Terjemahan aslinya, usia percintaan, usia yang bisa mencintai. Akil balik. Aku melemparkan jubahku kepadamu, menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Dan dengan itu engkau aku punya. Dan aku menghiasi engkau. Aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu. Mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Saudara, yang ketiga adalah mahkota kemuliaan. Saudara, dan syaratnya apa ini mahkota kemuliaan? Saudara, yang pertama ayatnya dibilang mereka akil balik. Dan ciri akil balik ternyata bisa mencintai. Saudara, selama saudara ini belum akil balik, saudara menuntut dicintai. Selalu berkata, Tuhan sayangi aku, Tuhan peluk aku, Tuhan tolong aku. Boleh, boleh. Tapi Tuhan bilang, nah, aku tunggu. Aku tunggu. Sampai engkau akil balik. Dan bisa mencintai. Saudara, pada waktu engkau bisa menyintai, itu berbeda. Beda, saudara. Tiba-tiba tidak pernah soal saudara. Tiba-tiba saudara melihat Tuhan dan saudara itu benar-benar jatuh cinta. Saudara, saya itu guyon sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, kenapa ya ada orang-orang yang saya sangat cinta, saya benar-benar berikan banyak hal, perhatian, kasih, pendidikan, doa, tapi mereka berbalik mengkhianati saya. Mereka berbalik menusuk, mereka marah, mereka saudara ya memaki saya. Tetapi kenapa ada orang-orang yang saya maki, saya tindas, saya kasih beban berat. Tapi sampai hari ini mereka semakin menyintai saya, semakin dekat, semakin mengabdi. Terus Tuhan senyum, Tuhan bilang begini, karena yang golongan pertama ini memang belum dewasa. Mereka cuma minta dimanja, dimengerti, disayang. Dan tidak punya kemampuan mencintai. Tapi ada golongan di sini
mereka bahkan tidak minta dicintai. Tapi mereka punya kemampuan mencintai, mengabdi, memberi, menjadi orang yang selalu meletakkan adalah sebuah kehormatan. Hari ini, saudara ada di mana? Ada orang-orang di sini, saudara. Yang saudara ya, saya tegur, saya bilang, ayo kamu ini gak suka perang. Perang, marah. Apaan sih? Perang terus. Saudara oke, saya bilang ini saya yang cover. Memangnya saya butuh di cover? Saya sudah cukup dewasa. Apapun saudara. Kalau saudara dia datang mukanya sedih, saudara tanya begini. Kenapa mukanya sedih? Ngapain sih ngikut, ngatur, selalu mencap yang salah. Tapi kalau didiemin, muka sedih, bilang saya dicuekin, gak diperhatiin. Kenapa? Memang dasarnya gak bisa dicintai. Dan tidak bisa menyintai. Saudara, dan Alkitab jelas pakai kata impotent to love and to be loved. Saudara, mungkin saudara bilang, Bu, orang-orang itu bisa berkeluarga. Bisa. Tapi seringkali mereka tidak mengenal yang namanya agape. Mereka cuma kenal yang namanya poses. Mereka cuma kenal eros. Mereka kenal, saudara, bahwa merekalah yang harus dituruti maunya. Dalam segala keegoan mereka. Hari ini, apakah saudara sudah akil balik? Apakah saudara ini orang-orang yang bisa menyintai? Ataukah kita masih menjadi orang yang berkata, Tuhan, saya butuh keselamatan, saya butuh Tuhan, urapan, saya butuh karunia. Dan saya berkata, Tuhan akan kasih semuanya. Tapi itu menunjukkan saudara belum akil balik. Hari ini, saya berharap ada orang-orang yang berkata, buat aku mengerti Tuhan, arti the true love. Arti yang sejati, mencintai engkau dan sesama. Saudara, dan seringkali ini tanda ya, kalau saudara sudah dewasa, saudara bisa menerima kebenaran sekeras apapun. Ada banyak orang tidak bisa menerima kebenaran pada waktu orang itu mulai dikatakan, kamu itu suap. Padahal memang suap, marah. Yang satu mungkin pada waktu Tuhan menegur dan berkata, kamu itu gak punya iman, marah. Joshua pakai istilah ugly truth. Bisa gak kita ini? Tuhan berterus terang. Kalau saudara mulai mau jadi dewasa, bolehkah Tuhan mulai berterus terang, membongkar kesuaman kita, kemunafikan kita, keegoan kita, kepecundangan kita, kepengecutan kita, saudara, keletihan kita. Atau kita mau berkata, Tuhan please ngomong baik-baik, please yang enak-enak. Kita mungkin pengennya diperlakukan, halo cantik, hebat. Dan kita tidak bisa menerima kebenaran. Saya berharap firman ini saudara renungkan. Bolehkah Tuhan memaki kita dan mengatakan the truth hidup kita, kondisi kita, hati yang paling dalam dari kita. Saudara, dan hanya mereka yang akil balik, maka Tuhan bisa buat perjanjian. Saudara, Ibu Nani notaris, jadi beliau bisa lebih menjelaskan. Enggak ada saudara ya perjanjian dibuat saudara sama Kaila
Walaupun itu cucu kesayangan. Kenapa belum akil balik? Saudara, dan hari-hari ini Tuhan sangat pengen untuk memberikan perjanjian demi perjanjian. Saudara, Alkitab berkata hanya pewaris perjanjian yang akan menaklukkan dunia. Hanya pewaris perjanjian yang bisa menerima warisan. Saudara, dikatakan di Alkitab engkau akan tetap dianggap sebagai budak kalau engkau belum akil balik. Beberapa orang berkata sama saya, Bu, kenapa saya nggak punya otoritas? Kenapa saya rasanya ya, terus dibuat bulan-bulanan sama iblis? Seringkali jawabannya simpel, karena kamu masih akil, belum akil balik. Tapi kita tidak mau terima kenyataan bahwa kita belum akil balik. Kita tidak mau terima kenyataan bahwa kita masih iri. Paulus berkata, kalau kamu iri, marah, tidak bisa ditegur, ada perselisihan di antara kamu, sakit hati, maka kamu belum dewasa secara rohani. Sekali lagi, ini bukan saudara hal yang saudara bisa langsung mengerti. Tapi saya berharap pulang, saudara renungkan. Dan saudara mulai berkata, Tuhan bongkar hidupku. Saudara, ini adalah saat, saya tuh kalau dengerin khotbah Ibu Nani, mulai dari soal putaran terakhir, generasi terdahsyat. Saudara, saya suka ketawa begini. Ini kalau dilakuin dan ngerti, seluruh Indonesia sudah terima lawatan. Saya seringkali berkata, bagaimana orang bisa dengar tentang Lot, tentang semuanya, dan santai aja. Saudara, kenapa banyak orang gak ngerti keadaan dirinya? Dan saya berdoa sekali lagi, seperti saya punya cucu ya, Miel, saudara ya, Misael, saudara El Karen. Saudara, dan dia senyum-senyum. Kalau di khotbah, saudara ya, wah saya khotbah kencang, dia senyum-senyum. Nanti kalau kita perang, dia bisa teriak-teriak kayak ngerti, saudara. Ya, saudara. Kalau diajak nari sama papahnya, bangganya, saudara, senyum merekah, saudara. Tapi nggak ngerti. Dan banyak anak Tuhan seperti itu. Kalau perang ikut teriak, khotbah ikut amin, amin, amin. Pelayanan jalan terus. Tapi nggak ngerti. Dan hari ini saya berharap saudara teriak dan berkata, Tuhan, beri aku roh pengertian. Dan buat mulai dari aku mengerti kondisiku yang sebenarnya. Yang terakhir adalah mahkota kebenaran. Saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, versi lain untuk menerima mahkota kebenarannya 3. Saudara, 4, saudara ya. Yang pertama, yang menyintai pewahyuan. Saudara, pewahyuan itu berbeda dengan baca Alkitab, berbeda dengan dengerin firman. Kalau saudara dengerin firman atau saudara baca firman Tuhan, dan tiba-tiba saudara berkata, Tuhan, aku minta pewahyuan. Dan ada satu firman yang membuat saudara sampai nangis, bertobat, melakukan sesuatu yang sangat tepat. Itu pewahyuan. Tapi kalau saudara cuma baca dan amin, 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 dengerin begini, amin, 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 maka saudara belum sampai pewahyuan. Saudara, kata wahyu itu disikapkan. Kata wahyu itu dikoyakkan semua selubung. Saudara, kata wahyu, saudara,
Itu semua yang membuat kita buta, saudara. Seperti katarak dioperasi, jret. Dan kadang-kadang Tuhan butuh pisau yang sangat tajam untuk mewahyukan itu. Saya melihat sebuah film. Dan film ini keren juga, saudara. Saudara, film ini kejadian sesungguhnya. Saudara, dia seorang jenderal, seorang yang sangat bangsawan. Saudara, dia orang yang sebenarnya pintar, dari golongan elit yang keren banget. Dialah, saudara, salah satu presiden Amerika, Franklin. Saudara, dan dia berpikir semua baik. Negerinya baik, semua baik. Saudara, dan dia pikir dia sudah memberikan banyak buat bangsanya. Sampai tiba-tiba dia kena polio, saudara. Dan pada waktu dia kena polio, saudara, dia menjadi cacat dan lumpuh. Keluarlah semua aslinya. Dia jadi pemarah. Dia jadi pemabuk. Dia marah sama Tuhan. Dia tidak percaya sama Tuhan. Dia kecewa berat. Saudara, dan dalam kondisi seperti itu, dia mencoba mencari kesembuhan. Dia dengar, saudara, ada satu daerah, saudara, itu ada air panas yang punya mineral. Katanya bagus untuk memulihkan orang polio. Dan dia coba naik kereta. Ternyata karena dia cacat dan dia polio, kayak sekarang COVID lah istilahnya, nggak ada kereta yang mau nerima. Saudara, sampai akhirnya dia harus naik kereta barang sama sapi kambing. Dan hari itu dia berkata, aku baru tahu bahwa negeri ini tidak pernah punya pelayanan dan penghargaan dan kesempatan buat orang cacat. Saudara, sampai di sana ternyata itu daerah orang hitam. Dan saudara, dia syok. Saudara, ternyata semua orang kulit hitam di tempat itu tidak ada sekolah. Saudara, bahkan mereka masih diperbudak. Saudara, dan mereka bahkan tidak boleh duduk satu meja dengan orang kulit putih. Saudara, dan hari itu dia berkata, saya pikir saya tahu negeri saya. Ternyata saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di Amerika. Saudara, singkat cerita, dia nangis sama Tuhan. Dan dia bilang gini, Tuhan, sekarang aku ngerti kenapa aku harus jadi cacat. Dan engkau harus kirim aku ke tempat orang kulit hitam. Dan aku menjadi begitu miskin untuk mengoyakkan semua kebutaanku. Dan inilah the true wahyu. Saudara, dan singkat cerita, hari itu dia memutuskan berjuang untuk orang kulit hitam, imigran, orang cacat. Saudara, dia mulai menjadi duta mereka. Saudara, dengan keadaan lumpuh itu. Dan dia menjadi presiden, saudara, yang paling dikasihi dan berulang-ulang kali menang. Dan dia berkata, kalau Tuhan tidak pernah membanting dia, Tuhan tidak pernah menyingkapkan kebutaannya. Hari ini, kalau Tuhan perlu membanting kita untuk memberikan wahyu, apakah kita mau? Karena seringkali kita tidak pernah tahu. Sampai Tuhan harus pakai pisau tajam untuk membuka semua kebodohan kita. Dan kita mendapatkan the true wahyu. Dan saat itulah mahkota kebenaran menjadi bagian kita. Saudara, yang selanjutnya dikatakan, mereka yang menetapkan hati menantikan kemunculan Tuhan. Saudara, ada banyak orang menetapkan hati untuk kerja, untuk dapat duit. Tapi berapa banyak orang menetapkan hati cari Tuhan sampai dia muncul. Saudara, kita tahulah, kita ini doa, tidak ada Tuhan, amin, selesai. Semua berjalan dengan baik kok.
Saudara, selama kita bisa makan, selama kita saudara ya sehat, anak-anak kita baik, kapan terakhir kita memutuskan mencari Tuhan sampai Dia muncul? Dan mahkota kebenaran hanya diberikan untuk mereka yang menantikan. Saudara, dikatakan juga yang menanti dengan cinta. Saudara, mungkin kita datang kebaktian setiap hari Selasa, tapi belum tentu karena cinta. Lebih banyak tugas, tanggung jawab, kewajiban, rutinitas. Kapan terakhir saudara masih deg-degan dan berkata gini, Tuhan, aku kangen banget sama Engkau. Kapan terakhir saudara latihan dan pengen kasih yang spesial yang bisa bikin Tuhan itu getar? Dan kapan terakhir kau nyanyi, kau nyembah dengan air mata mengalir? Saudara, saya pernah berkata, hari itu Olvi, saudara ya. Olvi itu seorang saudara benar-benar penyanyi. Dulu bersama-sama dengan banyak bintang film. Tapi kemudian dia jatuh, saudara, dalam banyak hal. Sampai dia jadi penyanyi klub. Saudara, dan pada waktu dia ada di dalam penyanyi klub, lebih tragis lagi. Suaminya ditabrak, saudara, mobil, meninggal seketika. Saudara, dan hari itu dia harus menghidupi 2 anaknya. Dalam kondisi seperti itu, saudara, dia balik ketemu Tuhan. Dan dia jatuh cinta dengan Tuhan dalam kondisi seperti itu. Saudara, dia nyanyi di pub, di klub, itu sampai jam 4 pagi. Saudara, dan begitu selesai nyanyi di pub sampai jam 4 pagi, naik motor, saudara, 2 jam ke Mahanaim. Saudara, dan dia akan duduk paling pojok. Karena hari itu dia berpikir, dia gak layak. Dia ini penyanyi pub yang sepanjang malam nyanyi dunia. Saudara, dan di pojok dia nyanyi dengan air mata. Hari itu saya lagi khotbah. Saudara, dan tiba-tiba di akhir khotbah, ketika kita semuanya nyanyi, saya dengar ada suara. Tapi Tuhan tiba-tiba bilang, yang di pojok itu bukan karena suaranya bagus, getar cintanya itu menarik aku. Tuhan bilang, habis kebaktian panggil dia. Aku mau dia ada di panggung. Tuhan bilang, aku mau dia ada di mezbah. Karena dialah yang meletakkan dan membuat ukupan itu naik. Bukan mereka yang nyanyi di sini. Saudara, hari itu saya panggil dia. Dia nangis dan dia bilang, gak mungkin Bu, gak mungkin saya dipilih Tuhan. Mulut saya ini penuh dengan lagu dunia. Kotor. Tapi saya tahu, saudara, dia menggetarkan Tuhan karena cinta. Saudara, dan setiap kali dia nyanyi, semua orang, saudara, lewat streaming, lewat apapun, sampai lain sama saya. Saudara bilang, Bu, itu siapa yang nyanyi? Saya cuma dengar suaranya disambar Tuhan. Saudara, ada yang saudara lagi dikuasai sama roh stres, dengar suaranya lepas. Saudara, pokoknya banyak kesaksian. Saudara, dan semua cuma berkata itu siapa? Ada orang, saudara, gila, didengerin lagunya sembuh. Tapi setelah sekian lama, hari itu dia nyanyi di depan. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, suruh dia turun. Sudah tidak ada apa-apanya. Selesai kebaktian, saya bilang gini, Olvi, ada apa dengan kamu? Saudara, dan dia bilang gini, Bu, saya ini diminta pelayanan dan nyanyi setiap hari. Tiba-tiba saya benar-benar bosan nyanyi dan bosan ibadah. Boleh enggak, Bu,
Saya kerja di kafe aja. Saya lagi pengen masak. Saya lagi gak pengen nyanyi. Saudara, hari itu saya bilang, nak, kamu kehilangan yang paling utama, yaitu cinta. Tapi saya bilang gini, oke, kamu sebulan di kafe aja. Kerja aja di kafe, gak usah nyanyi. Karena buat Tuhan, menjijikkan kau nyanyi tanpa cinta. Saudara, dan dia butuh waktu cukup lama. Mungkin sekitar 3 bulan. Untuk kembali menemukan cintanya. Dan kembali menyanyi. Menggetarkan Tuhan. Hari ini, apakah kita masih menyanyi? Menggetarkan Tuhan. Ataukah menjijikkan Tuhan? Apakah kita masih menari menggetarkan Tuhan? Saudara, hari itu saya nggak tahu Punike. Hari itu saudara, Punike itu penari terjelek di Mahanaim. Nih jujur-jujuran saudara ya. Saudara, hari itu Mahanaim punya Hadasah Tina. Itu bayangin dari 4 tahun sudah jadi penari balet. Dan saudara, kalau orang lain ngangkat kaki segini, dia segini. Saudara, split semua jago. Saudara, hari itu ada Obed. Saudara, dan Obed itu pelatih nari. Dari sejak dia berusia 12 tahun. Saudara, ada yang namanya Michael. Saudara, itu orang Ambon asli. Masih ada darah sedikit Israel. Saudara, hari itu dia yang bisa ngangkat perempuan pakai tangannya. Bes, saudara. Jadi dalam kondisi seperti itu, ada lagi yang lain yang jago-jago, yang keren-keren. Punike itu masuk di tim Mahanaim. Dan hari itu, maaf kata, di sini ada papa mamanya, tapi maaf kata, dia hari itu penari terjelek, saudara. Dengan badan terkaku. Dan saya nggak tahu di balik itu. Saudara, tapi pada waktu dia nari dan nari, saudara, tiba-tiba Tuhan bilang begini, angkat dia menjadi pemimpin penari. Saudara, saya bilang begini, saya bilang begini, Tuhan nggak akan ada yang menghormati. Saudara bisa bayangin nggak sih kalau yang diangkat nari itu penari terjelek, kira-kira penari lain bakal menghormati nggak, saudara? Gak akan. Saya bilang harusnya yang diangkat itu Obed kek, saudara ya Hadasah, siapa yang lain. Tapi Tuhan bilang angkat dia. Saudara, saya panggil, saya nanya. Saudara, dan saya bilang, ceritakan kenapa kamu nari. Saudara, dan dia bilang, saya ini punya masalah. Saya pernah jatuh. Dan kemudian otot pinggang saya atau apapun lah masalah. Sehingga seringkali sangat sakit. Dan dia bilang, tapi saya memutuskan menari. Sesakit apapun. Dan sejak hari itu saya perhatikan, rupanya dia kalau nari seringkali menahan sakit. Saudara, dan hari itulah Tuhan jatuh cinta dengan dia. Buat Tuhan, itulah tarian cinta. Tarian korban. Hari ini beliau memimpin pasukan penari sejumlah lebih dari 10.000 penari, saudara. Saudara, kalau sudah tanya apakah Punike menjadi penari terbaik, tetap jelek. Saudara, kalau dibanding semua penari di Mahanaim, tetap kalah, saudara. Tetapi, saudara, tetap tarian cintanya, bukan soal gerakannya. Setiap kali dia memilih untuk menyiapkan segala sesuatu. Setiap kali dia memilih membuatkan karpet merah. Gak tidur bikin jubah untuk para penari lain. Bahkan seringkali dia gak nari. Saudara, dia cuma membuat jalan buat penari lain. Dan itu selalu menjadi getar cinta Tuhan yang sangat spesial.
Saudara, saya itu seringkali melihat bagaimana getar cinta Tuhan. Kalau sekali lagi saya bilang, kalau soal gerakan, dia termasuk satu yang terjelek. Tapi saya sudah berkali-kali lihat. Saudara, hari itu dia menari sendiri di Tabut jam 4 pagi. Dan kemudian saya datang jam 5. Saya kaget, saudara. Dia sendiri nggak tahu. Seluruh tubuhnya itu, saudara, penuh dengan emas. Penuh dengan emas. Saudara, sampai saya bilang, coba kamu lihat deh. Saudara, dan itu seluruh tubuh diperiksa sampai ke dalam-dalam, saudara. Seluruhnya penuh serbuk emas. Yang saya mau cerita di sini, gak pernah soal dilihat orang. Tapi apakah ada getar cinta? Saudara yang naik di hadapan Tuhan. Sampai kita bertemu dan diangkat Tuhan di awan-awan. Saya minta Joshua tutup dengan kesaksian. Saudara, buat saya apa yang Tuhan mau berikan buat Sion adalah sangat luar biasa. Ada 4 mahkota yang Tuhan mau berikan untuk setiap saudara di tempat ini, amin. Tapi saya berdoa saudara punya fokus dan punya cara pandang, cara melihat dan kerinduan yang sama seperti Tuhan merindukan untuk Tuhan memberikan buat setiap saudara. Saudara, seringkali pada saat Tuhan mau memberikan dan Tuhan sangat berpassion untuk memberikan mahkota, memberikan berkat, memberikan sesuatu yang besar, seringkali hati kita nggak sama dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya melihat bagaimana apa yang terjadi selama tahun 2020 dan apa yang selama 2021, selama bulan Januari ini Tuhan berikan. Buat saya itu sangat jauh ajaib, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah hati saya satu jalan dengan apa yang Tuhan mau berikan? Saudara nangkap sampai sini? Tuhan ingin memberikan saudara mahkota. Tuhan ingin memberikan saudara mahkota yang sangat indah. Mahkota yang penuh bunga, mahkota yang penuh dengan cinta. Tetapi apakah sungguh saudara merindukan dan saudara ingin, atau saudara berkata, ini cuma sekedar profetikan lagi. Saudara, saya melihat bagaimana waktu Tuhan berkata yang namanya tahun keajaiban, yang namanya tahun kelimpahan, grand finally harvest. Dan tiba-tiba COVID terjadi, saudara. Saya lihat yang bagaimana yang disebutkan pasukan terdahsyat dan tuaian generasi terakhir, tuaian terbesar. Tetapi yang menjadi kenyataan, semua perbatasan ditutup. Dan yang menjadi kenyataan ialah di saat istri saya sedang hamil dan terjadi pandemi yang bahkan tidak ada obatnya. Apakah itu yang disebut dengan tuaian terbesar, tuaian terdahsyat, saudara? Apakah yang dikatakan ini adalah gelombang tuaian terakhir, the great harvest, the greatest harvest? Tetapi kenyataannya kita untuk menuai, kita untuk bikin KKR saja tidak bisa, saudara. Dan tapi saya melihat bagaimana saat kita merindukan dan saat kita bisa bersautan dengan Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi apa yang terjadi selama tahun 2020 sampai hari ini. Buat saya adalah sungguh hal yang ajaib, saudara. Saya melihat bagaimana saat pandemi dan kita bisa tetap menuai bersama Tuhan. Tadi Ibu sempat share, kita diutus ke provinsi-provinsi. Saya dapat provinsi Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. Semua orang bilang gak bisa, semua orang bilang semua perbatasan ditutup, semua orang bilang semua tempat lockdown dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi Tuhan yang buka jalan. Hari itu semua orang bilang gak mungkin bikin retret, gak mungkin bikin KKR. Hari itu kami bikin retret, hari itu kami bikin KKR, saudara. Dan di tengah semua orang bilang ini gak mungkin, ini pasti akan ada yang sakit, akan ada yang tertular, bla 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 bla. Saya lihat sekali lagi, dia adalah Jehovah Rafa. Dan waktu kita sepakat, lawatan besar terjadi, saudara. Dan sampai akhirnya di awal tahun, di akhir tahun, ada utusan dan Ibu In berkata tahun depan kita akan pergi ke bangsa-bangsa. Dan semua orang bilang gak mungkin kita pergi ke bangsa-bangsa.
Ini ada lockdown, ini ada ketutup dan lain sebagainya. Gimana caranya? Tapi saya cuma mau berkata, Tuhan, kalau memang ini Tuhan yang suruh, pasti juga Tuhan yang buka jalan. Saya cuma punya prinsip, kalau kita sepakat, kalau kita melakukan apa yang Tuhan rindukan, pasti Tuhan yang buka jalan. Saya pun sama seperti saudara. Setiap kali Ibu In bilang, ayo perang, ayo memuridkan. Dulu saya akan berkata, gimana caranya saya bisa memuridkan? Gimana saya ini bisa perang? Gimana caranya saya bisa menang ya pergi ke bangsa-bangsa? Gimana saya ini bisa sepakat? Anak saya masih kecil, gimana mungkin? Tapi saudara, hari ini saya mau bersaksi, saya baru pulang dari Kolombia, saudara. Dan ada sangat banyak mujizat yang mungkin gak bisa semua saya ceritakan di sini. Tapi ada satu mujizat besar, kami hubungin semua gereja. Dan singkat cerita saudara, saya tuh pergi pesawat total 4 hari, berangkat 2 hari, pulang 2 hari, delaynya 2 hari saudara. Dan cuma di sana 4 hari. Jadi perjalanan lebih panjang daripada di Kolombianya, saudara. Delaynya 2 hari, kami sempat delay 24 jam karena Spanyol, Madrid, badai salju saat itu. Badai salju berapa? 40 cm atau minus 40, saya nggak gitu tahu. Tapi itu delay selama 24 jam. Dan mujizat kami lewat Brazil akhirnya, begitu sampai di depan pintu Brazil, kami udah mau masuk ke keberangkatan, tinggal 20 menit lagi pesawat berangkat, tiba-tiba kami dicegat dan dikatakan kamu harus punya vaksin yellow fever. Dan kami tim berempat, kami berkata kami nggak bawa, dan 3 teman saya nggak pernah divaksin yellow fever. Saya ada tapi di Indonesia, dan di Indonesia itu jam 2 pagi, saudara. Nggak mungkin. Dan orang itu berkata, ya udah kalau kamu nggak punya surat vaksin, kamu nggak mungkin bisa berangkat ke Kolombia. Tinggal 10 menit terakhir, saudara, kami cuma menunggu, maaf, ada 1 orang cacat yang lagi jalan, lagi dituntun jalan. Jadi kalau orang cacat ini maaf bisa masuk ke pesawat, maka pintu pesawat akan ditutup dan kami pasti akan ditinggal. Mereka udah mulai koordinasi buat bagasi kami dikeluarkan. Saya cuma berkata, Tuhan, kalau Tuhan yang menyuruh kami pergi ke Kolombia, Tuhan juga akan pasti membuka jalan. Kalau kami harus keluar Brazil buat vaksin, kami harus dikarantina 14 hari, buat vaksin gak mungkin cukup saudara waktunya. Dan saya cuma bilang, Tuhan di dalam nama Yesus pasti terbuka. Saya ketok pakai cincin saudara, saya ketok di meja, diam-diam, dalam nama Yesus, ayo terbuka. Kami mulai doa perang, tinggal 10 menit, sembari ada orang cacat yang lagi dipimpin buat jalan masuk saudara. Dan tiba-tiba orang itu ketemu, ada satu pernyataan, kalau kamu lebih dari 12 jam. Dan kami nggak lebih dari 12 jam, kami ngotot-ngototan saudara. Dia nggak gitu bisa bahasa Inggris, dia bisanya bahasa Portugis. Saya keluarin bahasa Jawa saya saudara. Dia Portugis, saya Jawa sekalian kan kita. Akhirnya bisa ketemu fakta-fakta yang lain, akhirnya kami bisa berangkat. Itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua, karena kami delay, berarti gereja yang sudah kami janjiin nggak bisa saudara. Dan singkat cerita gerejanya tersinggung dan kami datang, kami nggak tahu harus pergi kemana. Kami coba hubungi semua gereja, kami coba cari dari Facebook, YouTube. Jadi kalau ada YouTube lagi live, kami komen saudara. Halo, kami dari Indonesia, boleh nggak kami pergi ke gerejamu dan lain sebagainya. Kami chat semua Facebook, kami coba cari semua kenalan dan tidak ada satupun yang merespon saudara. Semua responnya sama, kami sedang lockdown, kami tidak terima tamu dari luar negeri. Dan tiba-tiba kami perang ke satu tempat itu namanya Gereja Garam, dan underground itu semua roh penyesat di situ semua saudara. Kami perang, begitu kami keluar Ibu In deklarasi, selesai Ibu In deklarasi dapat SMS, dapat WhatsApp masuk. Kamu bisa nggak isi di gereja saya besok sore? Saya bilang bisa, saya bisa isi. Dan saudara, dalam 1 hari setelah kami perang, itu semua gereja terbuka, sampai akhirnya kami bisa ketemu 5 gereja di sana saudara. Kami bisa ketemu 5 gereja, salah satunya pendeta dari Indonesia, kami dapat Indomie, kami dapat saus sambal, kami dapat macam-macam di situ saudara. Itu makanan paling enak saudara. Ada satu lagi barbecue babi, nah udah cuma 2 itu yang enak. Tapi nggak selesai. Buat kami pulang, kami harus PCR. Dan tidak seperti di Indonesia yang calo banyak, kami harus PCR beneran saudara. Dan dari kami berempat, kalau ada 1 orang yang positif, otomatis kami nggak mungkin tinggal. Kami pasti akan tunda semuanya. Kami doa Tuhan, ini kalau sampai hasilnya positif, ini kami nggak bisa pulang Tuhan.
Tuhan kami berdoa ada mujizat. Kami sepakat kita berdoa ada mujizat. Kita berdoa ada pesawat pulang, pesawat kami tiba-tiba hilang dari peredaran saudara. Tiba-tiba pesawat kami di cancel, tiket saya nggak keluar, saudara bisa bayangin betapa penderitaan saya ini saudara. Tiket saya nggak keluar, pesawat saya cancel. Dan saya sungguh lihat kalau Tuhan berkata jalan, terbuka jalan. Dan saudara singkat cerita semua hasil negatif. Pesawat saya ganti pesawat, tiket saya itu masuk ke gate tanpa boarding pass saudara. Kalau ada kesaksian yang lebih dahsyat lagi silahkan bersaksi saudara. Saya masuk ke boarding gate tanpa tiket pesawat. Saya cuma tunjukin screenshot saudara. Ini loh saya udah beli tiketnya. Oh iya silahkan masuk katanya. Dan saya sungguh ngeliat yang namanya mujizat dan keajaiban Tuhan. Hari ini seberapa banyak saudara mau ikut antusias pada saat Tuhan memberikan bangsa-bangsa ke dalam tanganmu saudara. Seberapa banyak saudara mau antusias pada saat Tuhan mau memberikan mahkota dalam hidupmu. Saya berdoa saudara tidak puas di saat ada banyak barang-barang yang mengeluarkan minyak, mengeluarkan madu. Bahkan mungkin di depan ada sign and wonders yang lebih besar. Engkau diciptakan untuk menjadi lovers-loversnya Tuhan. Engkau mempelai Kristus. Engkau tidak diciptakan untuk hanya berhenti di saat semua barang-barang profetik mengeluarkan minyak dan mengeluarkan madu. Engkau harus terus mengejar cinta Tuhan. Boleh saya minta penyembah bisa maju ke depan. Saya mau ajak kita menyanyikan lagu Jangan Ambil Rohmu Daripadaku. Saudara ini lagu engkau yang buat saudara. Ini adalah lagumu. Ini adalah lagu dari tempat ini. Tapi apakah sungguh yang keluar dari hatimu adalah jeritan Tuhan? Di saat engkau mau memberikan kami mahkota. Di saat engkau melantik kami menjadi pasukan terdahsyat. Di saat engkau mau memotong dan menghabisi 10 hal dalam hidup kami. Apakah sungguh saudara berkata Tuhan, aku sepakat dan aku akan ikuti engkau kemanapun aku pergi. Saudara saya berdoa engkau tidak pernah kehilangan yang paling esensi, yang paling inti di dalam mengikuti Kristus. Saya mau tutup dengan satu ayat. Di Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Hari ini saya mau ajak kita tune ulang hidup kita. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara sudah mengikuti Tuhan ada di tempat ini bertahun-tahun. Saudara diajar untuk ekstrim untuk Tuhan. Saudara diajar untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun, lebih dari dirimu sendiri. Saya cuman, hari ini Casey ada di Dubai saudara. Dan kami cuman ketemu di bandara. Ninggal anak sekali lagi. Dan saya ngelihat bagaimana kita harus mempertaruhkan sangat banyak hal. Kami turun ke jalan-jalan. Kami nggak tahu. Kami nggak tahu mungkin kami kena penyakit atau enggak. Bahkan waktu Keisha hamil, Keisha sempat positif kena COVID. Tapi yang saya tahu pasti, sebab bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Roh Tuhan yang hidup dalamku. Boleh saya ajak saudara tutup matamu. Dan selama kita sembah Tuhan, coba engkau cek hatimu yang paling dalam. Selama firman Tuhan mau membagikan mahkota. Selama firman Tuhan ada pasukan terdahsyat. Selama firman Tuhan, Tuhan mau memberikan tuaian terakhir. The grand finally harvest. Apakah ada sparks dalam hidupmu saudara? Atau engkau cuma katakan, oh ya ini sekedar tema lain dari Bahtera. Para penari, para penyembah dengan LED yang semakin besar, baju yang semakin bagus. Apakah masih ada yang paling inti di dalam penyembahan kita kepada Tuhan? Saya yakin saudara datang ke tempat ini, engkau mempertaruhkan kesehatan. Ada beberapa engkau yang sudah cukup berumur dan katanya COVID berbahaya untuk engkau yang berumur dan engkau tetap datang ke tempat ini. Apakah
tetap ada sparks dalam hatimu. Atau engkau sudah jalan sejauh ini dengan Tuhan. Dan yang kau lihat, engkau cuman berjalan dengan remah-remah yang ada. Tapi biar malam hari ini sekali lagi berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan ambil rohmu. Jangan pernah engkau melepaskanku. Buat setiap engkau yang kau tahu engkau sudah kehilangan Cintamu dan engkau sudah sangat bergeser dari detak hati Tuhan, dari nada-nada Tuhan. Boleh saya undang kita sama-sama bangkit berdiri hanya bagi engkau yang kau tahu engkau sudah bergeser. Setiap ketakutan, semua teror itu membuat hatimu bergeser. Membuat banyak alasan. Setiap penari, setiap penyembah, selamanya. coba cek hatimu malam hari ini. Ku sadar semua karena anugerahmu yang kau berikan padaku. Jangan sampai mujizat, berkat, keajaiban membuat hatimu bergeser dari hati Tuhan. Semua hanyalah Kau. Jangan sampai semua teror dan semua ketakutan, semua trauma dan semua kematian yang selalu menyenangkan. tetapi jangan juga setiap kelimpahan. Saudara, saya nggak tahu, mungkin selama tahun 2020 dagingmu hidup dan dagingmu selamat dari semua pandemi dan semua ketakutan. Gak bisa dibohongi seberapa banyak ekonomimu yang runtuh selama tahun 2020. Beberapa kehilangan pekerjaan, beberapa kehilangan properti dan banyak hal. Teror membuat engkau menjadi takut, tidak berani bergerak keluar. Mungkin engkau tetap hidup dan engkau tetap selamat. Tapi gak bisa dipungkiri, ada yang mati di dalam. Iman, sign and wondersmu mati. Cintamu mati. Muncul banyak pertanyaan dalam jiwamu. Tapi biar hari ini sekali lagi katakan, Tuhan, jangan biarkan aku pergi, Tuhan. Jangan biarkan kami pergi, jangan ambil rohmu dari hidup kami, Tuhan. Jangan biarkan Ku beralih, jangan lepaskan Tuhan. jangan lepaskan hidupku. Jangan biarkan. Jangan biarkan ku beralih. Jangan lepaskan hidupku. Jangan ambil rohmu Daripada Jemaat saja katakan, jangan pernah biar sungguh keluar dari hati, sungguh keluar dari imanmu, sungguh keluar dari hatimu yang paling dalam.
Saat Engkau mau memberikan kami mahkota Tuhan. Saat Engkau sekali lagi mau menghidupkan kami. Jangan sampai ketakutan, kematian, berkat, mujizat membuat kami berpaling dari-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ingin bawa Sion di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Ini mempelai dan kekasih-kekasih-Mu. Hanya cinta-Mu yang membuat kami hidup Tuhan. Bukan berkat, bukan kesehatan yang membuat kami hidup. Bahkan bukan mujizat yang membuat kami hidup. Tapi cinta-Mu Tuhan. Tapi cinta-Mu, perkenanan-Mu, itu yang membuat kami hidup. Itu yang memberikan nafas buat kami. Jangan buat kami mati Tuhan. Bukankah tulang kering juga Kau hidupkan. Cinta kami kering Tuhan. Roh kami mati. Iman pengharapan kami mati. Biar Kau hapuskan. Tuhan, ini Sion Tuhan. Hembuskan nafas kehidupan-Mu. Sekali lagi taruh mahkota cinta itu Tuhan. Tolongi kami Tuhan. Tolongi kami Tuhan. Biar selamanya kami hidup dari cinta dan perkenanan anugerah-Mu. Detak cinta itu terus berdetak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati dan selamanya, selamanya Sion jadi kesukaan-Mu. Selamanya. Terima kasih. Biar bukan lagi kami yang hidup, melainkan Engkau yang hidup dalam kami. Hembuskan cinta-Mu, hembuskan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.